Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Apa kabar adik-adik? Minggu lalu kita sudah belajar sandi Morse ya. Jadi minggu ini pun kita masih berlanjut dengan pelajaran pramukanya yang sandi Morse. Cuma kakak tambah dengan yang sandi Morse rumput dan sandi Morse paku. Nah, adik-adik, bagaimana keadaan kalian sekarang? Saya yakin karena kalian masih menggunakan protokol kesehatan, insya Allah kamu akan selalu sehat. Dan ketika kamu kurang fit, harus langsung buru-buru banyak-banyak minum air hangat. Nah, baiklah kita akan langsung ke materi. Cuma sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kalian masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Amin. Ya, adik-adik, kalian siapkan dulu catatan semapur lagi. Catatan Morse kalian yang minggu-minggu lalu, ya masih ada kan? Terserah mau yang abjad, yang dari A sampai dengan Z yang minggu lalu, atau yang sudah kakak bagi-bagi kelompoknya, yang kayak ACE, TEMOK, AUP, dan NDB. Contohnya ya seperti ini. Jadi kakak udah nyiapkan materi untuk kalian. Ini kakak pakai yang gampang dihafalnya ya, yang cara mudah menghafalnya. Tapi kalau kalian sudah menulis yang abjad, kalian siapkan aja sambil memperhatikan. Karena kan kalau di yang cara poin-poin yang sudah dibagi-bagi itu yang gampang dihafalkan, masih hurufnya itu beracak. Nah, jadi kalau kalian masih punya catatannya yang kemarin tuh yang minggu lalu ya nggak masalah. Yang penting kamu sesuaikan dengan hurufnya. Nah, nanti bagaimana sih perbedaan antara Morse rumput, Morse paku, dan Morse peluit? Semua kodenya itu sama ya. Kodenya itu sama dengan Morse peluit. Bahkan malah Morse rumput dan paku itu menggunakan kunci dari Morse peluit. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Nanti kakak akan jelaskan satu persatu, pelan-pelan. Ya, nanti juga kita ada cara bagaimana membuat membuat kata dengan Morse rumput. Dan bagaimana sih kak, kalau kemarin kan kakak menjelaskan kalau yang Morse peluit, cara penulisannya itu menggunakan setiap kata itu menggunakan garis miring, dan setiap spasi itu menggunakan garis miringnya 2. Kalau setiap huruf garis miringnya 1, tapi kalau spasi garis miringnya 2. Nah, kalau untuk Morse rumput dan Morse paku gimana? Nah, nanti akan kakak jelaskan bagaimana cara penggunaannya ya. Oke, mungkin kita akan langsung aja, nggak usah berlama-lama. Kakak akan menjelaskan tentang mencontohkan cara penulisannya dulu. Ya, nanti kamu tinggal melanjutkan terus. Gampang kok cara penulisannya. Yang penting kamu sudah hafal Morse peluit, kode Morse peluit atau kode Morse aslinya. Insya Allah Morse paku dan Morse rumput pun kalian bisa, karena hanya tinggal mengikuti saja ya. Oke, kita akan langsung aja ke materi. Jangan lupa di like dan subscribe ya, biar nanti kalau pas ada pembelajaran minggu depan kalian bisa langsung lihat di sini. Oke, kita akan ke materi Morse paku dan Morse rumput. Baik adik-adik, ini penjelasannya ya. Jadi kakak udah mencontohkan, ini udah ada kode-kodenya, kode Morse-nya, yang cara mudah menghafalnya. Nah, sekarang gimana sih kak cara penulisannya? Nah, untuk sandi Morse rumput ataupun paku ada beberapa perbedaan. Jadi kan kalau di Morse peluit tuh menggunakan garis dan bulat ya, strip, titik. Contohnya ini ya, yang pertama nih strip, titik. Nah, kalau di sandi Morse untuk tanda strip, nah tanda strip itu kan kalau di peluit panjang, sama di Morse rumput pun sama panjang. Jadi dia contohnya seperti ini, arahnya itu ke atas. Kalau rumput ke atas ya. Jadi setiap kata dipisahkan dengan garis miring. Terus kalau ini contohnya titik strip, kode rumputnya seperti ini ya, garis panjang, strip, titiknya pendek. Nah, seperti itu. Kelihatan nggak?
ya. Jadi seperti ini. Ini kode Morse rumput, ya. Nah, untuk Morse paku bagaimana? Morse paku itu bentuknya kebalikan dari si Morse rumput, karena dia kan paku itu diketok, ya. Jadi dalamnya yang ditanya itu kedalamannya. Jadi contohnya masih sama yang strip titik untuk Morse paku. Jadi ini di sini ada ya, sama ada pemisah hurufnya itu adalah strip. Jadi strip panjang, ini kan garis ya. Nah, seperti itu. Kebalikannya, ya. Jadi contohnya seperti ini. Kebalikannya. Oke. Lanjut. Contoh yang keduanya. Kah hurufnya kan banyak-banyak nih kadang-kadang. Nah, ini lanjut kita ke huruf ke tanda yang strip titik titik titik. Gimana sih, Kak? Nah, contohnya seperti ini, ya. Garis. Ini garis, strip, titik, 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 garis. Jadi dia tinggi ya. Rumputnya tinggi, pendek, pendek, pendek. Dan lalu dikasih garis pemisah kata, garis miring, tanda strip. Lanjut ke Morse pakunya, sama ya, cuma dia ke bawah. Nah, seperti itu, ya. Nah, gampang kan? Lalu kita ke contoh berikutnya ya. Itu titik, strip, titik, titik. Kita ke Morse rumput lagi, ya. Garis, pendek, panjang, pendek, pendek, garis. Jadi titik, strip, titik, titik, ya. Sama kayak di atas, titik, strip, titik, titik. Bisa ya. Begitu juga sama dengan Morse paku, ya. Seperti ini, ya. Garis, pendek, dalam, pendek, pendek. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Ya, contohnya. Coba kalian berarti bisa ya langsung catatan kalian disalin. Yo, bareng-bareng pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan aja. Kakak juga sambil mencatat. Jadi kalian menulis, kakak juga menulis ya. Sampai nanti semuanya sudah selesai disalin ke sandi rumput dan sandi paku. Morse rumput dan Morse paku. Ingat ya, kalau titik itu pendek. Yo, ditulis bareng-bareng. Nanti kita tinggal samakan. Nah, ini kakak sudah selesai yang bagian pertamanya yang hurufnya yang terdiri cuma titik ya. Nah, ini kalian samakan coba. Ayo. Sama enggak? Ya, pelan-pelan. Jadi ais, temok ya. Nah, ini contohnya. Ayo. Kita lanjut. Ya, kita lanjut. Nah, ini udah bentuknya kombinasi. Ya.
Salah ya, maaf. Jangan sampai salah ya. Kalau morse rumput itu ke atas, morse paku itu ke bawah arahnya. Sudah ya. Ini sampai yang berkebalikan-kebalikan. Lanjut. Ya, adik-adik mohon maaf nih, ternyata kakak untuk si yang kebalikan tuh si RP dan si kick itu kakak kebalik ya. Jadi yang RP itu harusnya K dan X ya, tapi kalau yang K dan X harusnya naik ke atas dan RP itu naiknya ke bawah. Nah itu kodenya, kode morsenya kakak terbalik kemarin pas pengetikan. Kayaknya kakak lagi salah tulis itu ya. Ini kebalik ya untuk kode RP dan kick. RP hurufnya aja yang kebalik ya. K harusnya adanya di R, X adanya di P. Lanjut kita yang ya. di huruf Atau berkebalikan ya. R dan P itu pindah ke bawah, K dan X itu pindah ke atas. Ya. Maaf ya. Nah, sudah ya. Lanjut. Yang ke terakhir. Nah, ini yang terakhir ya. C, J, Z yang nggak punya persamaan-persamaan. Oke. Nah, sekarang kita lari ke contoh soal. Misalkan kita akan membuat kata buku ya. Contoh buku. Buku. Nah, untuk penulisannya bagaimana? Kalau kemarin kan sandi morse itu morse rumput itu morse paku fluid itu menggunakan tanda strip. Nah, kakak akan sekarang mencontohkan dengan menggunakan tanda morse rumput. Nah, contohnya seperti ini ya. Buku itu B itu huruf kodenya strip titik titik titik, titiknya 3 kali ya. Buku ya. Kita gunakan morse rumput dulu. B, huruf B ya. B morse rumput ya. Strip titik 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 strip ya. Jadi strip titik titik titik. Nah, ini huruf B ya. Huruf B. Lanjut. Nih Kak, untuk huruf berikutnya dikasih garis miring enggak ya? Ini pemisah katanya sudah ada menggunakan strip. Oke? Pemisah huruf menggunakan strip ya. Lanjut.
U itu kodenya titik titik strip ya. Kita masih pakai rumput ya, nanti pakai buku pakai paku ya. Jadi dilanjut buku ya. Titik titik strip. Lanjut buku. K itu kodenya strip titik titik strip titik ya. Kode K itu titik strip titik. Oke. Jadi seperti ini. Tadi apa? Titik strip tadi titik strip ya. Titik strip titik. Nah, seperti ini. Jadi ini U. Ini pemisah katanya pemisah hurufnya ya, tanda strip. Ini K. Lanjut lagi U. Jadi buku. Kak, kalau Morse paku gimana? Nah, kita buat contoh kata lagi, misalkan ada ya. Kita pakai yang enggak dikit aja dulu. Ada. Nah, kalau ini rumput ya. Jadi untuk di Morse rumputnya seperti ini. Morse pakunya ya. A itu titik strip ya. Ke arah bawah ya. Titik strip. Lanjut D. D itu strip titik titik ya. Panjang, pendek, pendek. Ini A, ini D. Lanjut sama A lagi ya. Ini A. Jadi ada ya. Lanjut. Nah, sekarang kakak mau kamu membuat tugas. Jadi oh ya, ntar dulu dah tugasnya. Sekarang kakak akan mencontohkan misalkan 2 kata ya. Kak, kalau 2 kata bagaimana? Nah, kalau 2 kata untuk spasi tetap menggunakan spasi. Contohnya ban bekas ya. Nah, contohnya gimana? Nah, ini untuk ban bekas. Tadi B itu adalah strip titiknya 3 kali ya. Kita pakai Morse rumput aja dulu ya, karena kan sama aja kan Morse rumput dan Morse paku. Cuma yang beda itu arahnya. Nah, jadi B ban N itu strip titik ban bekas. S itu titik 3 kali. Nah, ini ban, ini A, ini N, ini B lagi, ini E karena dia titik doang ya. Ini K, ini A, ini S. Nah, jadi dia ada pemisahnya itu tetap menggunakan spasi, cuma tetap di ujung dan di awal itu ditutup dengan garis miring apa? Tanda strip. Ya, kita akan ke tugas ya. Tugas yang nomor 1 itu kakak minta kamu salin ke Morse rumput dan paku ya. Jadi nanti dikasih jeda seperti ini ya, yang di atas ya. Nah, jadi kakak minta kamu buat kata merica ya. Salin ke sandi Morse rumput dan Morse paku. Kata kedua 2 kata ya, cuma dikit-dikit aja katanya. Apa ya? Koi putih.
Ya, lanjut. Ikan cupang. Ya, tadi ikan cupang. Yang keempat, Februari. Ya. Yang kelima, hujan deras. Ya. Nah, kakak minta ini disalin ya. Oke. Ini disalin. Tadi tutup pulpen mana ya? Ya, kakak minta ini disalin ya. Jadi ini contohnya. Ini morsenya. Oke ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Ini kakak minta kalian selesaikan catatannya. Jadi jangan sampai salah ya. Nah, jadi kalian jangan sampai salah untuk pembelajaran Morse paku ini ya. Jadi pelan-pelan kalian pahami ya, semoga kalian segera paham. Mungkin kalian juga sudah jelas semua yang kakak jelaskan. Perbedaan antara Morse paku dan Morse peluit bahwa adalah kalau di titik itu menggunakan rumput yang pendek dan paku menggunakan kedalaman yang cetek atau pendek juga ya, cetek bahasa kampung masih. Tapi kalau untuk Morse yang menggunakan garis atau tanda panjang, kamu tandanya itu adalah rumputnya tinggi ya, dan dan pakunya dalam. Kalau yang kombinasi kayak ada titik dan strip, kalian contohnya seperti ini ya. Contoh ini strip titik ya untuk huruf G. Oke, jelas ya. Nah, bagaimana adik-adik, kira-kira sudah jelas ya? Mungkin itu aja yang kakak jelaskan untuk minggu ini. Karena memang kita hanya melakukan itu ya, perbedaan dari si sandi morsenya itu sendiri ya. Perubahannya itu dalam bentuknya, bukan dalam bunyinya atau dalam kodenya ya. Kalau kodenya tetap sama, yang berbeda adalah bentuknya. Jadi bentuk Morse rumput bagaimana, bentuk Morse fluid bagaimana, bentuk Morse paku bagaimana. Ya, mungkin itu aja. Mohon maaf tadi kalau materi kakak penjelasannya kurang jelas atau bahasanya kurang tepat. Kakak mohon dibukakan pintu maaf. Dan sempat kejadian juga kejatuhan HP. Makanya ya namanya baru belajar, sama-sama belajar, kita sama-sama mengerti dan sama-sama belajar memahami ya. Good luck untuk minggu ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan di soal-soal sandi Morse ya. Minggu depan kita bikin soal lagi ya. Dan minggu terakhir kakak sih pengennya game, cuma bingung kalau lagi daring begini kakak nggak ngeliat kamu. Ya, coba nanti kakak pikirkan lagi bagaimana bentuk gamenya ya. Ya mohon maaf, mungkin itu aja dari kakak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Jayalah Pramuka Indonesia. Ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga pola makan sehat. Terus jangan lupa pakai masker, sering mencuci tangan ya. Karena orang-orang yang bersih itu adalah orang-orang yang suka mencuci tangan. Biar terhindar dari kotoran. Maskernya juga biar digunakan dan terhindar dari virus-virus yang masuk melalui pencernaan pernapasan. Oke ya. Itu aja. Terima kasih. Salam. Dadah.